Vladimir Zelensky setuju untuk berkompromi demi mengakhiri perang. Inilah pernyataan keras Donald Trump kemarin, diikuti kabar media bahwa Zelensky diduga setuju menyerahkan Donbas ke Rusia dan menarik angkatan bersenjata Ukraina dari sana, sebagai imbalan atas kesepakatan dengan Amerika Serikat yang akan mengalokasikan 800 miliar dolar untuk pemulihan Ukraina. Zona ekonomi bebas akan dibentuk di Donbas. Ukraina juga diduga akan mendapat jaminan keamanan dari Amerika Serikat dan pasukan Eropa di wilayah kita. Bahkan perdagangan bebas bea dengan Amerika pun terlihat seperti penawaran super. Paket inilah yang kini dibahas di Abu Dhabi oleh delegasi Ukraina, Amerika, dan Rusia. Semuanya akan baik-baik saja, tapi setelah Stephen Witkoff dan Jared Kushner bertemu diktator Rusia Vladimir Putin di Moskow, Kremlin menyatakan penghentian agresi di Ukraina hanya bisa terjadi jika ada kesepakatan berdasarkan perjanjian Trump dan Putin di Anchorage. Ini penyerahan total wilayah Ukraina ke Rusia. Dan sekarang, dengan menggabungkan dua potongan puzzle, beberapa media Ukraina tiba-tiba mulai menulis bahwa sebenarnya perang bisa saja diakhiri sejak Agustus tahun lalu. Akhirnya, Zelensky menerima apa yang dikatakan Rusia pada Agustus, yaitu Formula Ankara. Tapi semua itu sama sekali tidak benar, dan informasi dari Reuters yang dirujuk oleh jurnalis Ukraina sebenarnya bukan tentang itu. Reuters menjelaskan Formula Ankara di mana Putin menuntut penarikan angkatan bersenjata Ukraina dari Donetsk dan Luhansk yang sudah ia katakan sejak Agustus lalu. Menurut Carriera dello Sera, Zelensky setuju menyerahkan Donbas dengan imbalan uang dan jaminan. Dua kepingan puzzle ini saling melengkapi dan perang sebenarnya bisa diakhiri sejak Agustus tahun lalu. Mari kita jelaskan dan jawab pertanyaan utama. Apakah benar Volodymyr Zelensky menjual Donbas seharga 800 miliar dolar? Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini. Sebelum mulai, silakan subscribe channel ini, like, komentar, dan juga subscribe channel Telegram saya, Peci News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Di sana kita akan mendapatkan berita terbaru secara langsung, begitu ada informasi masuk. Jadi, Volodymyr Zelensky menukar Donbas dengan jaminan keamanan dan uang. Judul tersebut digunakan pada artikel yang hari ini diterbitkan di media Carriera dello Sera mengungkap inti pembicaraan di Abu Dhabi. Donald Trump usai bertemu Zelensky di Davos menyatakan Zelensky setuju menandatangani kesepakatan, memberitahu saya parameter kesepakatan Ukraina disepakati dan ia siap kompromi. Dan informasi ini menimbulkan banyak rumor dan spekulasi, tapi kita di sini justru untuk menjelaskan semuanya dengan jelas. Carriera dello Sera menulis Volodymyr Zelensky sempat ragu sebelum mengonfirmasi kepergiannya ke Davos untuk forum ekonomi, karena sejarah perang ini sekarang menempatkannya pada konflik hati nurani yang dramatis untuk menerima tawaran Donald Trump, dengan risiko bahwa janjinya akan kosong dan berujung pada bencana, atau melanjutkan perang yang telah menewaskan lebih dari 100.000 orang dan menciptakan kondisi tidak manusiawi bagi jutaan warga Ukraina. Donald Trump baru-baru ini mengatakan dia mengagumi warga Ukraina karena bisa bertahan hidup di tengah serangan Rusia ke infrastruktur energi saat cuaca sangat dingin dan tanpa pemanas di rumah. Tentang Carriera dello Sera menulis dari pertemuan yang terus berlangsung mulai terlihat ada sesuatu yang terjadi. Di forum ekonomi dunia kemarin, Zelensky berbicara 1 jam dengan Trump dan keduanya tidak tampak muram. Dokumen-dokumen memang belum ditandatangani, tapi juga tidak ada perselisihan dan Zelensky tampak terbuka. Dia bilang, kita sudah di garis akhir, ini selalu sulit, tapi hari ini positif. Saya ingatkan, Selasa di Davos, Stephen Witkoff dan Jared Kushner bertemu Kirill Dmitriev, negosiator Putin. Setelah itu, Witkoff dan Kushner ikut perundingan Trump-Zelensky, lalu terbang ke Moskow bertemu Putin. Pagi 23 Januari, orang Amerika terbang ke Abu Dhabi untuk perundingan langsung pertama. Delegasi Kiev dipimpin Kirill Budanov, kini kepala kantor presiden dan eks-kepala intelijen Ukraina. Delegasi Rusia dipimpin Dmitriev dan kepala intelijen militer Igor Kostyukov. Dan disinilah kita sampai pada hal yang paling utama, karier Dmitriev dalam perundingan dengan Dmitriev. Dalam portofolio mereka, para negosiator membawa setidaknya 4 dokumen berbeda yang secara teori seharusnya membentuk perjanjian damai. Pertama adalah teks pendirian paket, lalu diikuti 3 bagian utama. Yang paling berbahaya bagi Zelensky adalah penyerahan sebagian wilayah Donbas ke Rusia yang diklaim Putin.
Wilayah itu kabarnya hanya diserahkan de facto, bukan de jure. Berikut kutipannya. Bagi Zelensky, konsesi ini bisa menjadi fatal karena opini publik Ukraina menentangnya. Jika dia menyerahkan benteng Donetsk, dia terancam serangan baru Rusia ke dataran luas menuju Dnipro dan Odessa. Itu akan mengakhiri Ukraina yang merdeka karena negara itu kehilangan akses ke Laut Hitam dan harus izin Rusia untuk ekspor. Amerika Serikat menawarkan 2 konsesi kepadanya untuk membantunya menghadapi risiko besar ini. Dalam satu dokumen dijelaskan secara rinci rencana pendanaan pemerintah dan swasta sebesar 800 miliar dolar untuk pemulihan dan kebangkitan Ukraina yang diprakarsai oleh Larry Fink, kepala yayasan tersebut. Dalam dokumen kedua, Kiev akan diberikan jaminan keamanan dari Amerika Serikat sebagai dukungan bagi pasukan Eropa yang harus memasuki wilayah Ukraina. Zelensky harus menyerahkan wilayah sebagai imbalan atas uang dan pertahanan dari Barat. Namun, di sini muncul banyak sekali pertanyaan yang perlu dibahas. Misalnya, Presiden Finlandia Alex Stubb menyampaikan bahwa ada dokumen tentang urutan langkah dan inilah dokumen utama dan kunci pada tahap negosiasi saat ini. Maksudnya adalah Ukraina ditawari untuk terlebih dahulu menyerahkan Donbas baru kemudian mendapatkan jaminan dan uang, sedangkan Ukraina menuntut urutan yang sebaliknya. Konon, dokumen ini mencatat Donbas diserahkan lebih dulu, lalu Amerika menjamin penandatanganan dokumen berisi jaminan dan dana pemulihan. Stubb juga menyebut rencana pemulihan 800 miliar dolar masih di atas kertas dan belum ada dana nyata. Belum jelas apakah Putin akan menerima jaminan keamanan terkait penempatan pasukan NATO di Ukraina. Namun, sebelum 2 pertanyaan terakhir terjawab, Amerika sudah menuntut kita menyerahkan Donbas. Konon dalam dokumen urutan ini dicatat bahwa semuanya akan baik-baik saja ke depannya. Saya catat juga tak ada sensasi besar di materi ini. Kita perlu sadar bahwa sebenarnya tidak ada hal benar-benar baru. Karier DLSR memang begitu cara mereka bertanya. Itu berawal di Jenewa saat Ukraina dan Eropa bernegosiasi dengan Marco Rubio pada 23 November dan berhasil menghapus semua ketentuan tak diterima dari 28 poin awal yang ditulis Rusia. Rencana itu dipangkas jadi 20 poin. Sejak saat itu, selama 2 bulan, Zelensky dan tim negosiatornya berusaha mengubah posisi Donald Trump terkait Donbas. Itu saat Trump dan Zelensky menyebut kesepakatan sudah 90%, tinggal 10% lagi terkait Donbas. Orang Ukraina berusaha mengubah posisi Trump baik melalui perundingan dengan Witkoff di Berlin, langsung dengan Trump di Mar-a-Lago, dan lainnya. Secara paralel, Ukraina dan Eropa dalam puluhan pertemuan koalisi negara-negara yang berminat mencoba mendapatkan jaminan keamanan yang masuk akal dari Amerika Serikat dan paket-paket pemulihan itu seperti yang sekarang dibicarakan senilai 800 miliar dolar. Dan hasilnya, tampaknya posisi Donald Trump terkait Donbas tidak berhasil diubah, tetapi untuk mendapatkan jaminan keamanan yang masuk akal dan paket-paket pemulihan itu kurang lebih berhasil. Tapi di sini ada nuansa, dan inilah yang sudah saya bicarakan berkali-kali di episode saya. Idenya adalah agar Donald Trump menandatangani jaminan keamanan dan paket pemulihan senilai 800 miliar langsung di Davos pada forum ekonomi. Dengan tanda tangan itu, Stephen Witkoff dan Jared Kushner seharusnya terbang ke Moskwa untuk bertemu Putin. Jadi maksudnya, jaminan sudah ditandatangani meski sementara untuk paket pemulihan Ukraina, tapi Trump belum menandatangani dokumen itu. Saat ini Ukraina dalam perundingan di Abu Dhabi menghadapi situasi di mana dokumen jaminan keamanan dan pemulihan senilai 800 miliar tampak siap, namun belum ada tanda tangan Amerika Serikat. Disinilah terjadi kebuntuan. Ukraina menyatakan siap membahas isu Donbas meski berat asalkan ada dokumen jaminan dan dana yang telah ditandatangani. Namun Trump menawarkan urutan yang berbeda dan itulah sebabnya klarifikasi dari Presiden Finlandia Stubb tentang dokumen urutan tersebut menjadi penting. Konon, Amerika Serikat berjanji menandatangani dokumen jaminan dan dana setelah Ukraina menandatangani penyerahan Donbas. Inilah yang akhirnya terjadi. Ukraina belum bisa membahas Donbas karena Amerika Serikat baru memberi jaminan lisan, belum tertulis, dan belum menandatangani dokumen terkait.
karena Putin menolak kehadiran pasukan Barat di Ukraina sesuai deklarasi koalisi negara-negara bersedia. Teka-teki ini jadi rumit. Setelah Steven Witkoff dan Jared Kushner bertemu Putin di Kremlin, mereka mengajukan syarat-syarat. Setelah pertemuan, asisten kepala Federasi Rusia Yuri Ushakov mengatakan satu-satunya cara mencapai perdamaian jangka panjang adalah menyelesaikan masalah teritorial dengan formula Anchorage yang mengharuskan penarikan pasukan Ukraina dari Donetsk. Namun, Ushakov terus berbohong dengan mengatakan bahwa orang Rusia seolah-olah benar-benar tertarik untuk menyelesaikan perang di Ukraina melalui jalur diplomatik. Berikut kutipannya, tapi sampai sekarang itu belum terjadi. Rusia akan terus secara konsisten mengejar tujuan yang telah ditetapkan sebelum operasi militer khusus, yaitu tujuan di medan perang di mana pasukan Rusia memiliki inisiatif strategis. Dan setelah semua ini, media Reuters menjelaskan apa itu formula Anchorage yang disebutkan kepada kami oleh Ushakov. Inti utama dari formula ini, seperti yang dijelaskan oleh sumber yang dekat dengan Kremlin kepada kantor berita tersebut, adalah penarikan angkatan bersenjata Ukraina dari wilayah Donetsk yang saat ini mereka kuasai. Jika wilayah itu sepenuhnya dikuasai Federasi Rusia dan para penjajah. Sebagai imbalannya, Rusia berjanji untuk membekukan garis depan saat ini di selatan dan timur, artinya angkatan bersenjata Ukraina keluar dari Donbas dan Rusia membekukan sisa garis depan. Dan disinilah media Ukraina hari ini sedikit kehilangan akal sehat ketika mereka mulai menulis bahwa seandainya dengan kondisi seperti itu, perang bisa saja berakhir pada bulan Agustus. Menurut Carriera della Sera, Zelensky dikabarkan setuju dengan formula Anchorage saat ini. Dan rekan-rekan saya merujuk langsung pada materi dari Reuters. Masalahnya adalah jika membaca materi aslinya dalam bahasa Inggris, tidak ada hal seperti itu di Reuters. Di sana tidak ada satu kata pun tentang perang bisa berakhir atau mengapa tidak bisa, karena formula Anchorage itu sendiri adalah 28 poin dari rencana perdamaian yang kemudian dijelaskan dalam rencana Vitkova-Dmitriev yang kita ketahui pada bulan Oktober. Rencana ini kemudian dikerjakan ulang oleh delegasi Ukraina dan Amerika, menghasilkan 20 poin. Dan justru rencana ini atau formula Anchorage inilah yang telah diubah-ubah selama beberapa bulan terakhir ini, dan dari situlah jaminan keamanan serta dokumen pemulihan Ukraina senilai 800 miliar dolar itu diperjuangkan. Karena itu, sangat aneh membaca di media Ukraina hari ini bahwa perang bisa saja berakhir pada Agustus tahun lalu. Narasi seperti ini sangat berbahaya karena menimbulkan kesan seolah-olah jika bukan karena Ukraina, jika bukan karena Zelensky, maka perang sudah lama berakhir. Padahal semua bisa selesai dengan syarat formula Anchorage sejak Agustus lalu. Tentu saja itu omong kosong dan tidak pernah ada di Reuters. Jadi sekarang situasi negosiasi seperti inilah yang sedang terjadi. Masih banyak kekurangan dan hal yang belum disepakati semua pihak, terutama soal keamanan. Jadi untuk sekarang saya beri tanda titik-titik di sini. Kita tunggu hasil negosiasi di Abu Dhabi, lalu bahas lagi topik ini di episode berikutnya. Sampai jumpa teman-teman, tuliskan pendapat dan pemikiran kalian tentang hal ini di kolom komentar di bawah episode ini. Jika kalian ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, jika episode ini menarik bagi kalian. Dan jika saya berhasil menjelaskan semuanya dengan jelas, kalian dapat berdonasi atau berlangganan lewat tautan dan info yang tersedia. Di deskripsi video ini tertulis dengan jelas, dukung kanal Alexei PC. Pilih format yang paling nyaman untuk kalian. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari kalian. Dan jangan lupa untuk berlangganan kanal Telegram saya, PC News. Linknya juga ada di deskripsi. Itu saja dari saya, jaga diri kalian, sampai jumpa.